Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Habi Amru. Kalau saya di sini mau bicara nih sama teman saya. Teman saya itu seorang joki balapan liar. Nah, ini saya lagi ngontek teman saya lagi OTW. Namanya Rehan. Dia juga aktif di kuliahan, dia suka balap Bali lah. Suka balap-balapan gitu tuh, jadi balap-balapan yang tidak resmi. Jadi saya pengen tahu nih apa sih sisi negatif dan positifnya. Yuk kita lihat bareng-bareng, cekidot, jangan di skip. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Habi Amru. Gimana seluruh? Semuanya sehat-sehat ya. Semoga semua sehat-sehat, rezekinya lancar semua. Di sini saya kedatangan bintang tamu. Dia tuh seorang joki dan saya tuh nggak tahu kehidupan joki itu bakalan seperti apa. Di sini saya ngobrol bersama teman saya. Siapa namanya? Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Rehan. Saya biasa melakukan aktivitas sebagai joki, atau biasa orang banyak sebut trek-trekan lah. Trek-trekan. Iya. Tapi itu tuh untuk resmi apa enggak kalau untuk joki balapan seperti itu? Karena kalau misalkan di road race itu kan lisensinya resmi, kita harus pakai WRPAK. Itu harus pakai WRPAK apa gimana? Itu tergantung kitanya ya. Jadi untuk di sementara waktu ini kan, karena di Cirebon ini kan belum ada untuk ajang event-event. Oh gitu. Belum ada ajang event-event, jadi ya kami melakukannya untuk aktivitas liaran. Iya. Berarti apa namanya? Tanpa ada sponsor mungkin ya. Iya. Sebelum ada sponsor. Saya mau ngulik lagi itu, misalkan biasanya pakai motor apa sih kalau untuk apa namanya ngejoki ngedrag gitu, biasanya pakai motor apa tuh? Itu all-in motor, Mas. Jadi semuanya berarti. Iya, kadang bisa di Matic, kadang juga bisa di motor bebek. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, misalkan motor bebek, nah kita kan pengen dijadiin motor kenceng nih. Iya. Kira-kira itu biaya minimal berapa sih? Itu tergantung, balik lagi ke speknya, Mas. Maksudnya gimana tuh kalau spek tuh? Jadi kalau spek itu, kita misalnya liaran itu minimal ada di 150 cc. 150 cc itu minimal ya? Iya, minimal. Jadi kalau kita semakin naik cc kan semakin banyak lagi biaya, dan juga kayak seperti spare part yang lebih bagus kemungkinan. Makanya tergantung biaya spek itu ya begitu. Jadi apabila kita ingin membuat motor cc semakin naik, maka spare part yang digunakan akan semakin lebih baik. Iya. Jadi kalau untuk mayoritas nih rata-ratanya minim kalau misalkan kita mau balap-balap begitu. Ketika saya udah punya motor, saya mau dijadiin motor balap, minimnya berapa nih kita ngeluarin budget? Minimnya kurang lebih bisa di angka 10 ribuan, Mas. Kalau minimal budgetnya. 10.000, ini saya ada duit 12.000 cuma. Aduh, itu Pak, kelebihan 2.000. Pak. Oh, kelebihan 2.000. Oh, seluruh maksudnya 10.000 itu 10 juta mungkin. 10 juta mungkin ya? Betul. Ya. 10 juta itu motor standar ya? Mungkin hampir dibilang setengah main. Oh, setengah main. Iya, setengah main. Betul. Terus itu kan kita udah bahas tentang apa namanya motor. Ketika awalnya motor kita rombak jadi motor balap, ternyata budget minim mayoritasnya di angka 10 yang amannya ya. Iya, yang aman. Yang amannya di angka 10. Nah, sekarang kalau untuk kan joki. Iya. Biasanya itu sekali ngejoki itu kita kalau menang dapat fee berapa sih? Itu tergantung dari yang mainnya, Mas. Tergantung dari yang mainnya? Iya, tergantung dari kita
berani mengeluarkan taruhannya dengan budget berapa dengan si lawan itu. Oh, dengan si lawan itu. Oh, berarti kalau dikasar-kasarin, maksudnya dimayoritasin, berapa sih ya? Jadi untuk misalkan kita nih, saya pengen kan biasa kan ada yang nelfon, bro, jokin dong nih motor ini dalam sini kan kita kan cuma ngejokin, berarti ngendarin motor ya. Iya. Nah itu biasanya kalau mayoritas pada umumnya berapa sih untuk taruhannya? Untuk taruhan biasanya wilayah Cirebon. Kita dirata-ratain. Dirata-ratain wilayah Cirebon minimum untuk budget taruhan itu di angka 300 hingga 400. 300 sampai 400. Bahkan ada mungkin mayoritas pun ada yang gede. Mayoritas cuman untuk di wilayah Cirebon mungkin masih minoritas karena ya banyak kejanggalan juga ya, kayak sekarang kan banyak pihak-pihak kepolisian yang lagi marak tuh. Lagi marak. Ini kan bukan resmi ya. Iya. Terus juga yang kedua kan karena jalan untuk daerah Cirebon kan yang trek panjang itu pun hanya ada di Bebas, dan Bebas pun nggak terlalu panjang ya. Yang di luar kota Cirebon gitu. Iya. Nah, seluruh itu untuk informasinya ya, untuk red joki. Tapi ya kalau untuk hal-hal beginian, kalau misalkan kita nggak ada lisensi resmi, mendingan jangan gitu. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Soalnya biasanya jarang pakai wearpack juga kali ya. Iya, terus juga lebih cenderung lebih berbahaya. Lebih bahaya ya, karena nggak resmi gitu ya. Iya. Nggak ada kawalan polisi segala macam. Dengar saya tuh ada temen ngomongnya tuh singkatannya tuh Bali. Bali itu kirain saya tuh di luar kota. Bali itu singkatan apa sih? Jadi Bali itu menurut bahasa mungkin kayak anak-anak pembalap liar itu, Bali itu singkatan dari balap liar, Mas. Balapan liar gitu. Iya. Maksudnya. Jadi agar orang-orang yang tidak mengetahui itu biar nggak terlalu ini banget dengan si kata-kata itu tuh, biar nggak terlalu viral banget lah ibaratnya. Itu berarti kode-kode buat anak muda. Iya, ya. Kode-kodenya seperti itu. Iya, ya. Betul. Sampai sekarang masih ngejokin apa udah berhenti? Untuk sekarang saya sudah mulai berhenti sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Doain Slur. Soalnya dia udah sekarang lagi berhenti sedikit-sedikit ya, mungkin karena faktor pertamanya ucapkan dulu selamat kepada si A yang baru menikah, semoga bisa langgeng ke depannya. Terus di hal-hal buruknya bisa tertutup, rezekinya banyak. Amin. Ya Slur, minta doanya buat seluruh semua yang nonton, jangan sampai kalian, kalau kata saya mah ya, untuk balap liar gitu, cuman yang mendingan larinya kalau dress mungkin kali ya, yang lebih lisensinya lebih terjaga kan. Ketika kita main low dress pasti harus pakai wearpack, pengaman. Iya, pengamanan kan ya, seenggaknya kita tuh misalkan jatuh nggak terlalu parah lah. Iya, benar. Kalau ini kan kalau Bali kan orang per orang ya. Iya. Sama satu lagi, ini kan Bali itu kan balapan liar. Balapan liar itu ada yang sponsorin nggak sih dari bos-bos apa kayak gitu tuh, yang dia, wah saya pengennya kayak yang nggak resmi aja nih, lo yokin dong gini-gini, gimana? Kalau untuk sponsor di kita itu nggak ada, Mas. Palingnya mayoritas kebanyakan itu laga sampingan, Mas, sebutnya. Laga sampingan. Iya. Laga sampingan maksudnya apa tuh? Sampingan itu jadi misalnya si pusat intinya itu bermain dalam satu bengkel itu. Iya. Jadi teman-teman yang dekat sama kita, iya, ibaratnya kayak seperti kita menonton bola. Oh gitu. Iya, misalnya Mas sama teman Mas melihat ajang balapan liar, terus Mas taruhan sama teman Mas, nanti ikut dikumpulin ke si yang tim inti itu. Iya, nanti begitu misalnya tim yang Mas pilih itu menang,
ya nanti Mas dapatnya dari situ. Makanya itu disebut laga sampingan. Namun kalau untuk sponsor itu di ajang balapan liar belum ada, paling juga ada di event itu untuk sponsor. Event berarti jatuhnya resmi gitu kan event? Iya, untuk di resmi. Di resmi ya. Biasanya itu tuh kalau misalkan kan kita kan Bali seluruh balapan liar. Nah, ketika kita Bali kan biasanya itu kan ada kelas-kelasnya, itu rata-rata gimana sih ya kelas mayoritas untuk balapannya? Untuk balapannya apakah untuk kelas nih motor 125 cc atau 150 cc biasanya kebanyakannya? Itu kebanyakannya cc berapa? Sebelum naik cc gitu tuh. Sebelum naik cc kebanyakannya. Iya. Kebanyakannya itu di antara 100 hingga 200. 100 hingga 200. Berarti misalkan kita motor fiction ya, taruh aja kita. Berarti kita sama-sama fiction itu cc-nya mau di berapapun juga kita aduin gitu tuh. Walaupun cc yang punya kita misalnya 150, punya dia 180 atau misalkan 200 cc itu bisa. Bisa, cuman sekarang kan lagi banyak maraknya kebohongan gitu Mas. Jadi apabila di suatu tim melakukan kecurangan, misalnya Mas mau main motornya bilangnya 150. Oh, bilang 150 gitu. Tapi pas begitu main itu cc-nya lebih 150. Itu kita bisa membongkar terlebih dahulu, disebutnya dengan skrut. Oh, skrut. Menskrut itu mengecek apakah benar dengan si mesin itu 150 cc atau tidak. Atau tidak ya? Iya. Itu kadang-kadang ketika kita mau balapan, itu tuh masing-masing, jadi maksudnya ini dari, misalkan saya ikut nih, Bali ini. Nah, saya motor sama nih lawannya, apakah kita perlu untuk ngecek motor apa lawannya? Apakah biasanya enggak? Ayo berapaan? Langsung main tanpa ngecek motor, yang penting motor sama, berangkat. Apa gimana tuh? Kalau misalnya untuk spek motor yang sama dan menurut kita berani untuk melawannya, ya langsung dilanjutin. Nggak, kecuali misalnya udah jelas terlihat perbedaan, pertama dari suara, terus kedua dari cara dia menyeting. Kan motor itu kelihatan antara apakah benar dengan spek seperti itu ataukah tidak. Oh gitu. Iya. Nah, itu informasinya ya sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita bicara masalah intinya. Intinya plus minusnya jadi joki untuk Bali itu seperti apa sih plus minusnya? Untuk plus minusnya ya, mungkin kalau untuk plus minusnya, minusnya itu ya kita yang pertama adanya kecemasan, Mas. Adanya kecemasan. Contohnya itu seperti apa tuh? Karena itu kan ajang yang tidak resmi ya. Iya. Ya, yang seperti tadi saya ucapkan ya, itu tidak resmi, barangkali ada penggerbegan. Oh gitu. Yang kedua, karena kita kan tidak memakai pengaman. Bahkan ada sesekalipun apabila dia melakukan balap liar, ada yang sama sekali tidak menggunakan helm. Sama sekali. Itu kan sangat penting banget. Iya, utama kan ibaratnya. Iya, soalnya kan kepala barangkali kita jatuh kan kena fatal tuh. Iya, ya benturan. Di minusnya itu sih Mas. Soalnya untuk kecelakaan di balap liar itu mungkin dari persentase ya hampir 80%. 80% itu sangat gede banget ya, 80%. Dan kalau untuk minusnya sih mungkin hanya ajang kesenangan doang sih Mas. Dan maksudnya ininya apa namanya tadi kan plusnya mungkin ajang kesenangan doang. Iya, gitu. Mungkin untuk kita memunculkan bakat di gitu ya? Di bidang tertentu lah ibaratnya. Itu doang. Gitu doang sih untuk plus minusnya. Sekarang kita santai dulu, kita bakar rokok dulu. Oh iya Mas. Ini karena saya konten kreator pemula, kita rokoknya
Sebungkus tekan aja biar lebih soalnya gitu ya. Santai aja kita ngerokok dulu aja dulu, santai kita bersantai. Contohnya teman sejati begini sih, itu hal ngerokok. Ini nggak nyala lagi nyala nih. Kita santai-santai dulu. Ini kondisi lagi santai kan ya? Lagi santai Mas. Kuliah gimana, lancar kuliah? Kuliah lancar, alhamdulillah. Kemarin juga baru selesai ujian UAS, naik semester, ya. Semester. Iya. Berarti liburnya masih libur apa udah kelar deh? Iya, ya masih libur sih. Oh, masih libur. Baru libur lah. Cuman ya liburnya baru kehitung kalau di semester ganjil itu liburnya cuma sebentar. Kenaikan semesternya. Kan biasa waktu zamannya saya kuliah itu liburan semester sampai 3 bulan. Kalau zaman sekarang berapa bulan tuh? Itu tergantung di kampusnya, Mas. Oh, tergantung kampus. Kalau negeri itu liburnya lebih lama. Oh, lebih gampang. Iya, lebih lama. Soalnya dia ujiannya lebih dahulu sih. Lebih dahulu ya? Iya, lebih dahulu. Seluruh ini saya ganggu, dia tuh sebenarnya tadi habis dari kampus saya kontak untuk gimana nih bisa nggak ngobrol-ngobrol, saya pengen tahu nih singkatan dari Bali, dari anak-anak muda seperti apa. Ternyata tadi udah dijelaskan Bali itu mungkin yang lagi trending ya, yang lagi untuk trending. Saat ini. Iya. Soalnya juga sekarang juga sama yang lagi trendingnya itu yang tawuran bohong-bohongan tuh, itu ya trending banget. Parah tuh trending, katanya tawuran taunya katanya alasannya buat konten gitu kan. Padahal kan dia tawuran aja gitu ya. Gak usah pakai alasan buat konten. Mungkin ya untuk di era sekarang ya yang lagi marak-maraknya gitu, yang lagi viral, trending, seperti tawuran. Ya karena hal sepele sih Mas, kebanyakannya tuh. Kenapa tuh? Sepele. Ya pernah yang saya dengar juga adanya tawuran antara kayak daerah wilayah gitu tuh hanya untuk perebutan lahan parkir. Perebutan lahan parkir? Iya, hanya perebutan lahan parkir. Bisa seperti itu ya? Ya mungkin karena adanya yang mengacu sih Mas dari preman-preman wilayah situ ya? Yang tidak terima bahwa penghasilan mereka ada yang mengambil gitu loh. Ada yang mengambil. Sangat disayangkan sekali. Sekarang tadi kan kita udah bahas tema tentang balapan liar. Ini saya bersama jokinya sendiri, joki sudah menjelaskan. Sekarang podcast saya karena udah ketemu sama intinya, saya minta si AA nih gimana nih kesan-kesan buat anak muda zaman sekarang tentang Bali atau balapan liar. Untuk anak-anak muda kan kasihan nih, anak-anak muda rata-rata kan dia nggak tahu nih saya harus ke arah mana begitu tuh. Saya mengikuti teman-teman kan sekarang banyak yang ngoprek motor, dari anak-anak muda kan banyak yang pintar. Nah saya minta beberapa kalimat lah buat seluruh yang nonton. Gimana coba kalau untuk mungkin kesan dan pesan dari saya. Ya. Apabila Anda mempunyai bakat yang terpendam di ajang permotoran atau dunia perotomotifan, lebih baik melakukan dengan aktivitas yang positif seperti mencari ajang event-event atau membuka otomotif yang hal layak-layaknya kecil lah gitu, seperti kita membuka bengkel gitu, ketimbang kita menjadi seorang penjoki liaran itu dengan resiko yang sangat besar gitu. Iya betul Mas, dengan resiko yang sangat besar. Dan juga kita kan yang namanya kejadian atau permasalahan di jalan raya kan memungkinkan sangat besar ya Mas, sangat besar sekali kecelakaannya. Ya. Nah itu tadi bersama teman saya kesan pesannya seperti itu.
Ya misalkan kalian punya bakat nih, bakat yang apa namanya yang luar biasa, kalian cukup percaya diri bahwa saya bisa apa namanya balapan segala macam, mendingan dialokasikan ke yang resmi, maksudnya di tenis ya, yang macam ya kalian dialokasikan, misalkan pengen ngedrak yang resmi yang ada izin dari Kapolres, dari Polsek, itu masih dari aparat setempat, jadi biar tidak meresahkan. Sedangkan kita misalkan balapan liar, oke, kita apa namanya ikutan nih taruhan segala macam, ibaratnya itu tuh salah gitu. Salahnya maksudnya dari segi keamanan sangat kurang. Kadang kan tadi saya ngomong kadang jarang ada yang nggak pakai helm. Itu kan ketika kita jatuh kita nggak tahu. Gitu kita bakalan masih selamat apa enggak gitu. Dengan apa misalkan taruhan 500.000 taruhannya nyawa dong. Iya betul. Kan gitu ya. Jadi kesan-kesannya seperti itu. Kalau tadi balik lagi, kalau punya bakat mendingan cari yang resmi, dan mungkin hasil dari Mas juga paling bisa ngerasain lah hasil yang dari resmi sama nggak resmi. Kalau menurut saya mah hasil yang tidak resmi oke lah kita menang juara, dan pasti itu kalau menurut saya bakalan uangnya cepat habis. Iya betul, karena itu sesuatu yang dilakukan dengan hal yang negatif ya. Pasti ya, kita ngedapetin rezeki negatif, keluarnya juga paling cepet nih. Uangnya gitu nggak bakal kerasa. Tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Kalau taunya kok duitnya habis lagi, padahal kemarin baru menang. Gitu ya. Beda mungkin kalau resmi mah udah kita dapat uang, dapat piagam gitu ya, segala macam. Ya ngobrolan kita Mas, di sini kita ngobrolan santai. Ya kalian biar tahu wawasannya nih buat anak-anak muda. Kalau yang suka balapan liar ya tolong diberhentikan, cari yang resmi aja gitu ya Mas ya. Betul. Cari yang resmi biar kita bermanfaat juga, safety juga. Jadi ya ngendarin motornya dengan aman. Pokoknya ya kalau di jalan juga walaupun kita nalurinya kita adalah pembalap, pasti juga jangan sampai kita ngebut di jalan lah kalau nggak ada balapan, nggak ada apa kan. Soalnya biasanya naluri ketika kita nggak nyalurin hobi, malah di jalan kadang ugal-ugalan tuh anak-anak muda tuh. Sekarang juga kan kebanyakan mungkin ya, apalagi anak-anak yang masih berusia di bawah 17 tahun. Contohnya seperti kayak anak SMP kan sekarang sudah diperbolehkan oleh orang tuanya menggunakan motor. Oh, zaman sekarang udah diperbolehkan. Kan dia itu kan nalurinya kan egonya masih tinggi sebagai anak kecil yang di bawah usia 17 tahun. Tuh, jadi ya terutama juga untuk kepada orang-orang tua yang sudah mempunyai anaknya, harus diperhatikan lagi, harus diperlihatkan lagi bahwa si anak itu belum mempunyai surat izin mengemudi yang baik dari pihak kepolisiannya. Jangan dibiarkan, berarti ya harus untuk kepada para orang tua yang harus selalu mendidik lah. Soalnya kan ketika orang tua itu punya anak dan anaknya itu karakternya seperti itu kan, ada yang mayoritas ngomong kalau buah itu nggak jauh dari tangkalnya. Dan sifat anak juga nggak jauh juga dari orang tuanya seperti apa gitu. Jadi mendidik anak itu harus dengan benar, dengan baik, dengan tegas juga gitu ya. Jangan sampai anak ugal-ugalan, terus karakter yang nggak baik, kita tetap biarkan saja gitu ya. Jangan sampai mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Emang kalau zaman sekarang yang dirasain emang rata-rata orang tua itu masa-masa bodoh gitu. Lu pengen ngapain toh terserah lu, tapi lu yang tanggung gitu kan. Cuman kan kasihan juga, jadi kan anak tuh orang tua saya aja ngebolehin gitu. Nggak ini peduli. Masa orang lain ikut-ikutan komen apa-apaan gitu kan kalau di zaman sekarang. Tadi kesannya udah dapat dari balapan motor dari Bali ya. Kalau ini Bali untuk mungkin dari itu singkatan gaulnya gaulnya dari anak-anak muda ya, anak-anak muda zaman now lah. Zaman now katanya. Ya mudah-mudahan kalian bisa ngambil
sisi positifnya, maksudnya sisi negatifnya buang jauh-jauh ya. Iya. Nah, tadi kalau punya bakat, cari deh apa namanya yang resmi, yang ada lisensinya, biar karir kalian bagus, kalian punya piagam, kalian punya kalian untuk balapan ya. Betul. Mungkin pembicaraan kami cukup sekian aja. Jangan lupa bila konten saya menarik atau tidak menarik, kalian misalkan menarik boleh konten, kalian mau konten apa lagi Slur nih habis ini gini-gini, nah nanti saya bakalan bahas. Nah ini kan saya bersama si siapa? Rehan. Rehan, dia Rehan, saya Habi Amrullah. Saya mau mengucapkan udah dulu deh sampai sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Kalau bisa misalkan konten saya kurang apa, komen aja di bawah ini. Terima kasih atas kunjungannya. Atur nuhun pisan. Sami-sami. Sukses untuk amin. Kuliahnya dan lancar lah semua rezekinya. Nuhun ya, nuhun pisan ya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.